Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Aprilia. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul mineral makro. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama, pengertian mineral, yang kedua, macam-macam fungsi dan sumber mineral makro. Yang ketiga, absorpsi dan ekskresi mineral makro. Yang keempat, akibat, kelebihan, dan kekurangan mineral makro. Apa itu mineral? Mineral merupakan suatu senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh dan memiliki peranan penting bagi tubuh. Apabila tubuh kekurangan mineral, maka tubuh tidak akan dapat melakukan proses di dalam tubuh dengan baik. Mineral dibedakan menjadi dua, yaitu mineral mikro dan mineral makro. Mineral mikro merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah relatif sedikit daripada mineral makro. Mineral mikro ini dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg per hari. Sedangkan mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Mineral makro ini dibutuhkan tubuh lebih dari 100 mg per hari. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mineral makro. Mineral makro merupakan sumber mineral yang berguna bagi tubuh manusia dan dibutuhkan dalam jumlah banyak. Mineral makro ini terdiri dari natrium, klor, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Makromineral ini dibutuhkan tubuh lebih dari 100 mg per hari. Macam-macam fungsi dan sumber mineral makro. Yang pertama ada natrium. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke golongan logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam. Sumber natrium terdiri dari garam dapur, monosodium glutamat atau MSG, kecap, dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Selain itu, sayur dan buah juga mengandung sedikit natrium. Sumber lain dari natrium seperti susu, daging, telur, ikan, mentega, dan makanan laut lainnya. Fungsi natrium. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen ekstraseluler. Yang kedua, mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Yang keempat, berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Yang kelima, berperan dalam absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus sebagai pompa natrium. Yang kedua adalah klor. Klor merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Konsentrasi klor tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, klor juga terdapat dalam lambung dan pankreas. Sumber dari klor terdapat bersama dengan natrium dan yaitu dalam garam dapur. Beberapa sayuran dan buah juga mengandung klor. Fungsi klor. Yang pertama, berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari asam klorida yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga, membantu memelihara keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentuk asam lainnya. Yang keempat, ion klor
dapat dengan mudah keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh. Yang kelima, mengatur sistem renin-angiotensin aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, kalium. Kalium merupakan ion bermuatan positif di dalam tubuh. Kalium berfungsi untuk mengendalikan fungsi sel, saraf, otot, serta jantung. Sumber kalium berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utama kalium adalah makanan segar atau mentah, terutama buah seperti pisang, jeruk, alpukat, dan sayur seperti kentang dan wortel. Selain itu juga terdapat pada kacang-kacangan. Fungsi kalium. Yang pertama, berperan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam dan basa bersama natrium. Yang kedua, bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga, di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi, terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Yang keempat, berperan dalam pertumbuhan sel. Yang keempat, kalsium. Kalsium merupakan sebuah elemen kimia yang memiliki simbol Ca dan nomor atom 20. Kalsium adalah mineral penting yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Sumber kalsium terutama pada susu dan hasilnya seperti keju, ikan yang dimakan dengan tulang, termasuk ikan kering merupakan sumber kalsium yang baik. Udang, kerang, kepiting, kacang-kacangan, dan hasil olahannya, daun singkong, serta daun lamtoro. Fungsi kalsium. Yang pertama, pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, kalsium dalam tulang berguna sebagai bagian integral dari struktur tulang. Yang ketiga, mengatur pembekuan darah. Yang keempat, katalisator reaksi biologi seperti absorpsi vitamin B12, tindakan enzim pemecah lemak, lipase pankreas, ekskresi insulin oleh pankreas, pembentukan dan pemecahan asetilkolin. Yang kelima, relaksasi dan kontraksi otot dengan interaksi protein yaitu aktin dan miosin. Yang keenam, berperan dalam fungsi saraf, tekanan darah, fungsi kekebalan. Yang ketujuh, meningkatkan fungsi transport membran, stabilisator membran, dan transmisi ion melalui membran organel sel. Yang kelima, fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, sekitar 1% dari berat badan. Fosfor terdapat pada tulang dan gigi, serta dalam sel, yaitu otot dan cairan ekstraseluler. Fosfor merupakan bagian dari asam nukleat DNA dan RNA. Sumber fosfor terdapat pada semua sel makhluk hidup, terutama makanan kaya protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan hasilnya, kacang-kacangan, serta serealia. Fungsi fosfor. Yang pertama, kalsifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matrik tulang. Yang kedua, mengatur peralihan energi pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak melalui proses fosforilasi fosfor dengan mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B. Yang ketiga, absorpsi dan transportasi zat gizi serta sistem buffer. Yang keempat,
bagian dari ikatan tubuh esensial, yaitu RNA, DNA, ATP, dan fosfolipid. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam dan basa. Magnesium. Magnesium adalah kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Magnesium terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Magnesium terdapat dalam tulang dan gigi, otot, jaringan lunak, dan cairan tubuh lainnya. Sumber utama magnesium adalah sayur hijau, serealia tumbuk, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Daging, susu, serta coklat merupakan sumber magnesium yang baik. Fungsi magnesium. Yang pertama, berperan dalam sistem enzim di dalam tubuh. Yang kedua, berperan sebagai katalisator dalam reaksi biologi termasuk metabolisme energi, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, serta dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA di dalam semua sel jaringan lunak. Yang ketiga, di dalam sel ekstraseluler, magnesium berperan dalam transmisi saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Yang keempat, mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium dalam emel gigi. Sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin, tiamin, dan biotin, serta asam amino, metionin, dan sistein. Rantai samping molekul sistein yang mengandung sulfur berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk jembatan sulfit yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Sumber sulfur adalah buah-buahan, sayuran, tumbuhan polong, kacang, telur, susu, daging, keju, dan makanan yang mengandung protein. Fungsi sulfur. Yang pertama, diperlukan dalam sintesis zat-zat penting. Yang kedua, berperan dalam reaksi oksidasi reduksi. Yang ketiga, merupakan bagian dari tiamin, biotin, dan hormon insulin. Yang keempat, membantu detoksifikasi. Yang kelima, berperan melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin dalam bentuk teroksidasi dan dihubungkan dengan mukopolisakarida. Absorpsi dan ekskresi mineral makro. Absorpsi dan ekskresi natrium. Natrium diabsorpsi secara aktif. Natrium yang diabsorpsi dibawa oleh aliran darah ke ginjal. Di sini natrium disaring dan dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan tahap natrium dalam darah. Kelebihan natrium yang jumlahnya mencapai 90-99% dari yang dikonsumsi dikeluarkan melalui urin. Pengeluaran natrium ini diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan kelenjar adrenal bila kadar natrium darah menurun. Aldosteron merangsang ginjal untuk mengabsorpsi kembali natrium. Dalam keadaan normal, natrium yang dikeluarkan melalui urin sejajar dengan jumlah natrium yang dikonsumsi. Jumlah natrium dalam urin tinggi bila konsumsi tinggi, dan sebaliknya. Absorpsi dan ekskresi klor. Klor hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihalangi oleh aldosteron yang secara langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat. Absorpsi dan ekskresi kalium. Kalium diabsorpsi dengan mudah di dalam usus halus. Sebanyak 80-90% kalium yang dimakan diekskresi melalui urin.
selebihnya dikeluarkan melalui feses dan sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Taraf kalium normal dalam darah dipelihara oleh ginjal melalui kemampuan menyaring, mengabsorpsi kembali dan mengeluarkan kalium di bawah pengaruh hormon aldosteron. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubula ginjal. Absorpsi dan ekskresi kalsium. Absorpsi kalsium terjadi di bagian atas usus halus yaitu duodenum absorb kalsium. Terutama dilakukan secara aktif dengan menggunakan alat angkut protein pengikat kalsium. Sedangkan absorpsi kalsium pasif terjadi pada permukaan saluran cerna. Kalsium yang tidak diabsorpsi dikeluarkan melalui feses. Kehilangan kalsium melalui urin meningkat pada asidosis dan pada konsumsi fosfor tinggi. Juga terjadi melalui sekresi cairan yang masuk ke dalam saluran cerna melalui keringat. Absorpsi dan ekskresi magnesium. Magnesium terutama diabsorb di dalam usus halus dengan bantuan alat aktif dan secara difusi pasif. Di dalam darah, sebagian besar magnesium berbentuk ion bebas dan atau dalam molekul kompleks. Keseimbangan magnesium dalam tubuh melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin. Ekskresi magnesium menurun karena pengaruh kalsitonin glukagon PTH terhadap reabsorpsi tubula ginjal. Absorpsi dan ekskresi fosfor. Fosfor dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan. Absorpsi aktif dibantu oleh bentuk aktif vitamin D. Absorpsi dan ekskresi sulfur. Untuk saat ini belum diketahui absorpsi dan ekskresi sulfur di dalam tubuh. Akibat kelebihan dan kekurangan mineral makro. Yang pertama, akibat kelebihan dan kekurangan natrium. Kelebihan natrium dapat menyebabkan keracunan, edema, dan hipertensi, sedangkan kekurangan natrium dapat menyebabkan kejang-kejang, apatis, kehilangan nafsu makan. Yang kedua, akibat kelebihan dan kekurangan klor. Yang pertama, akibat dari kelebihan klor dapat menyebabkan muntah, sedangkan akibat dari kekurangan klor dapat menyebabkan muntah, diare kronis, keringat berlebih. Akibat kelebihan dan kekurangan kalium. Yang pertama, akibat dari kelebihan kalium. Kelebihan kalium dapat menyebabkan hiperkalemia, sedangkan kekurangan kalium dapat menyebabkan detak jantung cepat, lemah dan lesu, kehilangan nafsu makan, mengigau, dan konstipasi. Akibat kelebihan dan kekurangan kalsium. Yang pertama, akibat dari kelebihan kalsium. Akibat dari kelebihan kalsium dapat menyebabkan hiperkalsemia, pembentukan batu ginjal, dan gangguan pada ginjal. Sedangkan kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang tidak kuat, mudah patah dan rapuh, serta asidosis. Akibat kelebihan dan kekurangan magnesium. Kelebihan magnesium dapat disebabkan oleh luka bakar, overdosis suplemen kalsium, dan gagal ginjal. Kelebihan magnesium dapat menyebabkan otot lemah, refleks lambat, mudah mengantuk, dan pingsan. Kekurangan magnesium bisa terjadi jika kekurangan protein dan energi, serta berbagai komplikasi penyakit yang disebabkan gangguan absorpsi dan penurunan fungsi ginjal. Endokrin, terlalu lama mendapat makanan tidak melalui mulut atau intravena,
Kekurangan magnesium dapat menyebabkan tremor, kedutan otot, insomnia, mati rasa, detak jantung lebih cepat, insomnia, bingung, dan kejang. Akibat kelebihan dan kekurangan fosfor. Kelebihan fosfor di dalam tubuh dapat menyebabkan kejang, karena fosfor dalam jumlah berlebih akan mengikat kalsium. Kekurangan fosfor bisa terjadi karena menggunakan obat antasid untuk menetralkan asam lambung, yang dapat mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Kekurangan fosfor juga terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin. Kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Akibat kelebihan dan kekurangan sulfur. Kecukupan sehari sulfur tidak ditetapkan, dan hingga sekarang belum diketahui adanya kekurangan sulfur bila makanan yang kita konsumsi cukup mengandung protein. Dampak kekurangan sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein. Kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.